Halo, welcome to Joe's Podcast. Nah, kali ini di Joe's Podcast edisi April ada yang berbeda. Kalau kemarin kita punya bintang tamu guru-guru dari SMA Yusef. Nah, untuk bulan April ini dengan tema yang juga fresh, kita akan kedatangan tamu narasumber dari siswa atau murid atau peserta didik dari SMA Yusef. Apa yang spesial dari bintang tamu kali ini? Tonton terus Joe's Podcast sampai habis. Oke, nah kali ini di Joe's Podcast ya, episode keberapa ini ya? Ke-6. Ya, ke-6 di bulan April tahun 2021 kita punya tema Kartini di generasi Z. Yang pasti kalau bicara soal generasi Z gak jauh dari usia anak-anak sekolah. Nah, salah satunya adalah dari murid SMA Yusef itu sendiri. Nah, di sini sudah kedatangan narasumber ya, cewek pastinya ya. Kemudian dia punya peran penting ya, apa perannya, dan juga berprestasi. Nah, ini sesuai banget dengan tema yang akan kita angkat, yaitu Kartini di generasi Z. Nah, perkenalkan narasumber untuk hari ini ada Aiko. Boleh Aiko memperkenalkan diri dulu? Halo, saya Aiko Hanantia Putri dari kelas 11 IPS 3 sebagai Ketua OSIS dari SMA Paudilur 1 Yusef Surakarta periode 2021-2022. Nah, oke, boleh dibuka sebentar. Nah, biar tahu. Iya, ini Aiko. Nah, siapa tahu kan adik-adik kelas yang belum masuk sekolah gitu kan juga belum kenal sama Kak Aiko ya. Kalau teman-teman lupa karena lama nggak ketemu juga ya. Nah, kita akan bicara banyak hal mengenai Kartini generasi Z, mengenai peran Aiko juga tadi menyebutkan sebagai ketua OSIS. Kita akan banyak bicara soal itu, peran sebagai wanita di generasinya Aiko itu seperti apa gitu ya. Seru banget ya pastinya ya. Nah, oke. Tadi bicara soal ketua OSIS. Boleh cerita dulu kenapa Aiko itu mau atau terlibat organisasi khususnya di OSIS. Boleh cerita dulu? Karena aku melihat bahwa OSIS merupakan salah satu wadah yang tepat untuk aku mengembangkan diri selama masa SMA, Bu. Oke. Kalau itu tadi bicara soal selama masa SMA. Tapi dari dulu waktu SMP udah tertarik belum nggak sih di dunia OSIS itu? Kan OSIS itu ada dari SMP ya? Udah tertarik emang dari SMP? Sebenarnya dari SMP udah tertarik pengen join kepengurusan OSIS. Tapi waktu SMP terhalang sama izin orang tua. Orang tua minta aku untuk benar-benar fokus sama akademis. Kalau akademis selama SMP memuaskan, baru SMA boleh. Dan ternyata SMA diberi izin, langsung mengikuti rangkaian seleksi sampai akhirnya keterima jadi bagian kepengurusan OSIS, tepatnya menjadi wakil ketua pada periode lalu. Oke, jadi seru juga ya yang namanya memang berorganisasi. Itu nggak lepas kalau di sekolah itu dari akademik, harus seimbang gitu ya. Berarti peran orang tua itu juga penting sekali dalam mendukung Aiko sebagai anak biar akademiknya baik dulu nih baru diizinkan untuk organisasi. Dan Aiko berarti juga punya tanggung jawab juga ya berarti ya. Nah, oke, kalau dulu langsung jadi wakil ketua ya? Iya, sekarang ketua. Terpilih sebagai ketua. Boleh cerita nggak sih apa bedanya peran waktu jadi wakil ketua dan sekarang ketua? Sebenarnya untuk dari wakil ketua jadi ketua gak beda jauh sih, Bu, karena sebenarnya job desk-nya ketua dan wakil ketua itu kan sharing, jadi sebenarnya adaptasi dari zaman wakil ke bagian ketua gak susah. Oke, berarti nggak jauh beda ya? Atau mungkin kalau sekarang ketua ini baru berapa bulan berarti dilantik? Kurang lebih 1 bulan setelah LDK. Oke, setelah diklat ya? Iya, baru 1 bulan. Nah, salah satu tugas utama nih dari ketua OSIS itu apa? Salah satu tugas pentingnya adalah untuk mengkoordinir kegiatan dan juga teman-teman melalui perancangan program kerja bersama pembina, pengurus inti, dan juga 5 divisi yang ada di OSIS.
Oke, berarti bertanggung jawab ya yang namanya ketua sebagai seorang pemimpin. Kemudian ketua OSIS itu berarti bertanggung jawab salah satunya ke divisi yang ada di bawah kepengurusan OSIS. Nah, oke, perasaan Aiko sendiri nih sebagai seorang cewek dan seorang sebagai ketua OSIS itu, apa ya udah biasa aja sebagai cewek bisa kok, atau ada perasaan beda sendiri nih kalau cewek jadi seorang ketua? Merasa senang sih, karena di beberapa tempat kan kadang suka di underestimate, perempuan nggak bisa jadi pemimpin, yang bisa jadi pemimpin itu cuma laki-laki. Jadi waktu bisa menduduki jabatan ketua OSIS itu ada rasa senang dan juga bangga buat diri sendiri. Oke ya, berarti memang kalau kita bicara soal kepemimpinan ketua, kalau sekarang sih nggak memandang gender ya. Ya, betul. Oke, buktinya ketua OSIS di kepengurusan tahun kemarin itu kan juga cewek juga ya. Betul. Ya, dan tahun ini juga cewek. Nah, tadi Aiko sebagai ketua OSIS dan ibu dengar ya, karena dulu waktu kelas 10 kan Aiko wali kelasnya juga pemirsa nih ya. Dan juga kelas 11 ini secara akademik ini Aiko sangat stabil ya menurut pemirsa ya. Karena di kelas 11 kan juga pemirsa masih mengajar juga. Oke. Bisa ceritakan nggak sih gimana peran kamu nih membagi antara waktu untuk berorganisasi dan juga membagi dengan akademis? Yang namanya organisasi itu kan mesti juga makan waktu ya, dengan akademisme. Ini gimana? Dengan mengatur jadwal dan juga skala prioritas. Karena baik akademis maupun OSIS dua-duanya sama-sama penting buat saya, Bu. Akademis karena tugas utama pelajar adalah belajar. Saya juga nggak mau nilai saya sampai turun, terus nggak mau juga rankingnya turun. Dan OSIS juga nggak kalah penting, karena OSIS sendiri merupakan tanggung jawab tambahan yang saya ambil secara sukarela. Jadi tetap harus bertanggung jawab penuh dan juga profesional baik untuk akademis maupun OSIS. Oke. Ya jadi berat gak sih sebenarnya? Lumayan berat, kadang juga masih tabrakan, jadi harus benar-benar pintar buat manage dan juga mengatur waktunya. Oke, apalagi ini masa pandemi memang harus adaptasi juga ya. Kalau kemarin waktu masih jadi wakil ketua OSIS itu kan masih ada waktu kita tatap muka di sekolah ya sebelum pandemi ya, dan istilahnya polanya udah beda ya. Tapi apa beberapa kegiatan OSIS itu ada yang dikurangi kegiatannya, atau mungkin ada kegiatan OSIS yang sifatnya fresh untuk anak-anak di generasi kalian nih, terkhusus untuk anak-anak Yosef ya? Ada nggak sih? Tentunya kalau perbedaan itu aja ada yang berbeda, Bu. Kita harus kalau rapat harus online, kadang juga kalau diperbolehkan ke sekolah ya ke sekolah. Jadi benar-benar harus bisa beradaptasi sama keadaan kita lagi PJJ kayak gini, nggak bisa ketemu di sekolah, jadi kadang kerjanya itu susah. Jadi harus benar-benar dibangun komunikasi antara di satu kepengurusan itu supaya nggak ada miskomunikasi ataupun slack di tengah jalan. Oke, sebagai ketua untuk mengkoordinasi kayak gitu mudah, sulit? Apalagi menghadapi teman-teman yang punya karakter yang berbeda-beda ya? Ya gampang-gampang susah karena karakter orang kan beda-beda. Yeah. Ada yang anaknya dikasih tahu diberitahu, oh iya kak nanti langsung dieksekusi nanti ini. Tapi ada juga yang slow respon, dia nggak dijawab, ditelepon nggak dijawab. Jadi harus benar-benar telaten buat satu persatu biar kerjaan di OSIS dan program kerja itu nggak buyar. Oke, berarti emang nggak gampang ya kalau dikatakan sebagai pemimpin lah, sebagai leadernya, sebagai ketua OSIS. Nah, apalagi seorang cewek ya, mungkin cewek itu lebih ke apa ya? Ada sisi melankolisnya sedikit lah ya, ada sedikit perasaan seperti itu ya, mungkin nggak kelihatan yang strong banget atau gimana. Tapi yang jelas tadi dari cerita Aiko sih pemirsa nangkep bahwa kepemimpinan itu memang nggak memandang gender ya, semua aja bisa ya, apalagi jadi ketua OSIS. Nah ini tantangan sendiri sebenarnya kan buat Aiko. Nah karena ini tantangan sendiri buat Aiko, nah ini apa sih sebenarnya bekal ini kan sebagai bekal ya untuk besok di masa depan, terkhusus nanti besok kalau udah lulus dari SMA Yosef. Nah punya cita-cita apa nih yang udah kamu bangun, kemudian kamu punya peran penting selama di sekolah, kamu punya cita-cita apa sih sebenarnya? Dari SMP sampai SMA cita-cita saya masih sama, Bu, pengen kerja di organisasi internasional, tepatnya di UNICEF. Oke, wah keren banget ya. Ya cita-cita jangan tanggung ya kalau bisa dikatakan kayak gitu ya. Nah jadi salah satunya untuk membangun proses ikut organisasi
meraih cita-citamu itu berarti ikut OSIS ini ya salah satunya. Salah satu buat ngelatih diri. Iya. Tapi ikut organisasi di luar sekolah apa enggak sih? Enggak Bu, baru di dalam sekolah. Oke ya, tapi udah cukup menyita waktu ya sebenarnya. Cukup banget. Sudah cukup. Ya yang jelas emang kalau ikut organisasi harus seimbang. Ya, tadi ada skala prioritasnya juga ya gitu. Nah, oke, tadi seru sih ya. Biasanya kan cita-cita jadi apa? Tapi pemirsa senang dengarnya Aiko termasuk ya udah kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung, yang tinggi aja. Yang penting besok tanggung jawab untuk mencapai cita-cita, kan? Nah, balik ke tema ya, kita kan punya tema utama nih ya, Kartini di generasi Z. Berarti generasi Z itu masih ingat di pelajaran pemirsa generasi Z itu dari usia berapa sampai berapa? Usia. Ini ada pertanyaan. Masih ingat atau kelahiran berapa sih ya? Masih ingat Aiko? Untuk spesifiknya sih enggak ya Bu. Tapi yang pasti di umur saya ini masih masuk ke dalam generasi Z. Iya, jadi kalau kita bicara soal generasi Z ya, itu berarti sekitar tahun 95 sampai kelahiran tahun 2010. Dan dimana kan usia anak sekolah sekarang itu masuk yang generasi Z, apalagi Aiko ya. Berarti kan generasi Z itu kan kalian sudah masuk ke era digital ya. Kalau generasinya pemirsa itu kan masuknya masih transisi ya, dari analog ke digital. Tapi kalau generasinya Aiko itu kan udah masuk ke era digital. Nah, apalagi sebagai seorang perempuan, tadi perempuan punya peran penting. Nah, gimana sih kamu memaknai Kartini di generasi Z kayak gitu? Cara saya untuk memaknai sebagai Kartini generasi saya dengan meningkatkan kualitas hidup, salah satunya dengan menempuh pendidikan seperti ini. Perjuangan dari Kartini sendiri merupakan suatu bentuk penghargaan bagi kaum kita perempuan, karena berkat perjuangan beliau kita bisa bebas berkarir, bebas untuk mengekspresikan diri, tentunya tanpa melupakan etika dan juga kodrat kita sebagai perempuan. Oke, yang benar ya. Yang jelas apa sih tadi nggak lupa kita ya, dasarnya kan setiap generasi itu kan punya ciri yang berbeda juga ya. Terutama untuk generasi Z ini kan tantangan besar juga ya di kemajuan zaman kayak gini. Nah, tadi punya memaknai pemirsa senang yang tadi etika ya, apalagi kalau semakin kemajuan zaman tuh etika mungkin agak tergerus dengan kemajuan zaman. Nah ini kalau tadi Aiko bilang kayak gitu, harapannya apa sih untuk generasi kalian, terkhusus untuk perempuan? Harapanmu apa? Harapannya supaya kita jadi perempuan itu harus bisa berwawasan luas, bijaksana, punya mental yang tangguh, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan langkah untuk kedepannya. Selalu lihat dan juga ambil peluang yang baik, karena dari peluang-peluang yang ada itu kita bisa mengevaluasi diri, bisa berkembang menjadi diri kita versi yang jauh lebih baik lagi. Oh gitu. Nah tadi ya tentang Kartini generasi Z, dan nggak boleh yang namanya melupakan perjuangan dari pahlawan kita. Nah, seru banget ini ngobrol sama Aiko nih ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan ya. Jadi kalau tadi sudah bicara soal Kartini, peran Aiko di ketua OSIS ya. Nah, perasaan Aiko sendiri secara pribadi nih ya. Perasaan Aiko kalau tadi mungkin pemirsa lihat itu secara umum ya. Jadi terkhusus ini nih untuk Aiko secara pribadi nih, harapan kamu ke depannya itu apa? Harapan saya ke depannya supaya bisa memiliki pengalaman yang lebih baik lagi, bisa punya wawasan yang lebih luas lagi, bisa mengeksplor dunia lebih baik lagi, dan juga mengupgrade diri saya itu benar-benar jadi versi yang paling baik gitu. Oke. Jadi tetap menjadi apa ya, perempuan yang berwawasan lah ya, perempuan yang kuat dan juga berwawasan gitu. Nah, seru banget ya ini ngobrol dengan ketua OSIS-nya, karena memang yang namanya di bulan-bulan April ini kita nggak jauh-jauh ngomongin soal Kartini ya, apalagi punya peran penting di dalam setiap pekerjaan kita, status kita. Kalau Aiko sekarang jadi siswa ya, jadi murid,
di generasinya Aiko punya peran penting seperti yang tadi sudah Aiko jelaskan. Oke, ya dari Aiko, menurutmu cewek sebagai pemimpin atau perempuan sebagai pemimpin itu seperti apa? Perempuan memiliki kompetensi, memiliki kredibilitas untuk menjadi pemimpin. Saya waktu itu pernah baca di suatu artikel, Bu, yang menyebutkan bahwa perempuan Indonesia merupakan sumber daya potensial yang apabila kita ini diberi kesempatan untuk maju, kita diberi kesempatan untuk berkembang, bisa menjadi salah satu berperan untuk pembangunan bangsa. Dan menurut saya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Dan gender bukan menjadi suatu penghalang yang besar untuk menilai kredibilitas seorang layak atau tidak menjadi pemimpin. Semua itu balik lagi ke karakter masing-masing, cara mereka menghadapi masalah, cara mereka bersikap, cara mereka memimpin. Jadi gender bukan jadi suatu hal yang besar. Oke. Ya berarti nggak lihat kamu cewek atau cowok, yang namanya apa ya, sekarang apalagi generasi sekarang itu ada yang namanya kesetaraan gender ya. Cewek pun bisa melakukan apapun ya, termasuk tadi salah satunya adalah menjadi seorang pemimpin. Oke, ini seru banget ya ngobrol sama Aiko ya. Terkhusus kita banyak belajar mengenai di usia Aiko bicara soal jadi seorang pemimpin di satu organisasi, kemudian bertanggung jawab secara akademik ya. Kemudian ngobrolin cita-citanya. Nah, Aiko punya pesan-pesan apa sih sebenarnya ke teman-teman ya? Jangan pernah takut buat mengeksplor diri, karena banyak hal di dalam diri kita itu yang sebenarnya kalau kita nggak eksplor nggak bakal tahu. Jadi kalian jangan pernah ragu buat ngambil kesempatan yang ada. Oke, Aiko, terima kasih ya untuk obrolan hari ini, sangat menginspirasi sekali ya, terutama untuk teman-teman yang generasi Z ya, generasinya Aiko nih ya. Terutama untuk juga sebagai perempuan ya, harus kuat, berwawasan, dan juga tadi punya cita-cita yang setinggi-tingginya. Oke, terima kasih Aiko sudah mampir di Jos Podcast untuk episode ya ampun. Untuk episode di bulan April ini di Jos Podcast 6, dan kita akan jumpa lagi di Jos Podcast di episode selanjutnya. Sampai jumpa.